Halo, saya Windra Swastika ya. Ini adalah satu video tutorial untuk bahasa pemrograman Python ya. Kita udah masuk di materi perulangan. Di video sebelumnya kita membahas tentang materi perulangan dengan menggunakan while. Nah, di video ini kita akan menggunakan perulangan dengan menggunakan perintah for ya. While dan for itu sama-sama dipakai untuk melakukan satu perulangan ya, satu blok perulangan, satu blok perintah perulangan. Nah, pada while itu kita kondisi yang dipakai untuk menghentikan satu perulangan itu adalah suatu kondisi. Misalnya while not game over gitu ya. Ini adalah satu kondisi. Nah, untuk for perulangan yang dilakukan dasarnya sudah punya nilai awal dan nilai akhir. Jadi perintah perulangan for itu punya batasan ya, ada awal dan ada akhirnya. Nah, ini contoh penggunaan for ya. Misalnya di materi list saya kira udah pernah dicoba ya. Misalnya daftar nama sama dengan ini list ya, kita pakai kurung kotak. Misalnya Agus, misalnya Budi, misalnya Amir ya. Kita bisa lakukan iterasi ya, perulangan penelusuran mulai dari Agus sampai dengan Amir. Nah, ini awal dan ini akhir. Nah, kita ulang. Yang diulang apa? Yang diulang misalkan for nama in daftar nama begini, kemudian print nama. Jadi perintah yang diulang adalah print nama ya. Nah, nama ini akan dimulai dari data pertama Agus, kemudian Budi, kemudian Amir ya. Kalau kita jalankan hasilnya seperti ini. Agus, Budi, Amir. Ya, perintah for ini akan menelusuri mulai dari indeks yang ke-0 sampai dengan yang terakhir pada daftar nama ya. Nah, ini nggak harus berupa list ya, bisa aja berupa misalnya string ya. Saya tuliskan nama saya Windra Swastika gitu. Misalnya ini for karakter. Nah, ini akan melakukan penelusuran dari huruf awal, karakter awal yaitu W, terus ke I, N, D, R, A sampai karakter yang terakhir ya. Ini kalau dijalankan hasilnya adalah W, I, N, D, R, A, spasi, ini spasi ya, S, W, A, S, T, I, K, ya. Nah, hasilnya seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, perintah for ini sudah punya batasan di awal dan di akhir. Kemudian apalagi yang bisa diulang dalam apalagi yang bisa ditelusuri dalam perintah for? Perintah for bisa menelusuri angka juga ya. Misalnya saya mau melakukan perulangan mulai dari angka 0 sampai 10 misalnya. Maka saya bisa nuliskan range 10. Kalau diberikan range 10, ini saya ganti i ya. Kalau diberikan sebagai tanda bahwa dia adalah integer atau bilangan bulat. Kalau diberikan i 10, maka ketika saya print i, maka yang dicetak adalah 0 sampai 10. Tapi bukan sampai dengan 10. Jadi yang tercetak 0 sampai dengan 9. Ya. 9 adalah angka yang terakhir. 10 tidak ikut. Ya. Kita bisa berikan batasan seperti ini. Perintah ring juga bisa misalnya kita batasi ya. Nilai awalnya jangan 0. Nilai awalnya misalnya 5. 5,10, maka yang tercetak adalah 5 ya, 5 mulai dari nilai awalnya sampai nilai akhir ya, atau nilai akhir 10 ini tidak ikut ya. Jadi 9. Nah, itu adalah prinsip dari perintah for. Sama dengan while, kita bisa sewaktu-waktu keluar dari perulangan ini ya dengan satu kondisi misalnya if ya, if i sama dengan 7, kemudian dilakukan break gitu ya. Kalau i-nya 7 maka dia selesai, keluar dari perulangan ya. Saya cetak di sini print selesai. Maka ketika setelah mencetak 5, kemudian mencetak 6, kemudian mencetak 7 ya, 5, 6, 7. Nah, ketika i-nya sama dengan 7 dia akan break dan tidak melanjutkan lagi ke 8 dan 9. Tapi break keluar ke selesai ya. Hasilnya adalah 5, 6, 7 kemudian selesai. Nah, apakah lompatnya harus satu-satu untuk angka? Kita bisa membuat lompatnya menjadi 2 gitu ya. Kita berikan koma di belakang 2. Jadi setelah 5 dia akan ke 7, kemudian dia ke 9, kemudian mestinya ke 11, tapi karena batas akhirnya maksimal kurang dari 10, maka akan tercetak 5, 7, dan 9. Ya. 5, 7, dan 9, kemudian cetak selesai. Ya. Sama seperti while ya. Jadi di dalam blok perintah for ini kita bisa menuliskan apapun ya.
kita bisa menambahkan logika if di sini ya. If i, misalnya ya, if i dibagi 2 sama dengan 0, kita mau mencetak bilangan genap ya misalnya. Dari bilangan genap dari 1 ya sampai 10 ya. If i di modulus 2 sama dengan 0, kemudian kita cetak bilangan genap ya. Nah, kemudian hasilnya kita bisa lihat, Ctrl R, yang tercetak adalah 2, 4, 6, 8. Ya. 10 nggak tercetak, kenapa? Karena tidak pernah sampai dengan 10. Ya, sampainya maksimal di 9. Nah, demikian ya cara untuk menggunakan for dalam pemrograman Python. Saya akhiri videonya sampai di sini, kita ketemu di bagian berikutnya.